warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajri Nur Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 7 pilar dalam komunikasi bisnis. 7 pilar dalam komunikasi bisnis adalah dasar-dasar dalam komunikasi bisnis agar komunikasi bisnis itu dapat tersampaikan secara efektif dan profesional sehingga tujuan perusahaan bisa dapat tercapai dengan tepat. Selain itu, komunikasi bisnis sangat penting karena menjadi kunci keberhasilan dalam menyampaikan informasi, membangun kerjasama, dan mencapai tujuan organisasi, terutama pada masa pandemi yang menuntut komunikasi dilakukan secara daring. Lalu, apa saja sih 7 pilar dalam komunikasi bisnis tersebut? Yang pertama, itu ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Yang kedua, yaitu ada penggunaan pikiran. Yang ketiga, yaitu memahami bahasa. Yang keempat, yaitu kejelasan pesan. Yang kelima, yaitu daya persuasif. Yang keenam, yaitu kelengkapan pesan. Dan yang ketujuh, adalah keinginan baik atau goodwill. Oke, yang pertama yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi, di mana pada pilar pertama adalah pemahaman terhadap proses komunikasi. Dalam komunikasi bisnis, seseorang komunikator harus memahami perannya, siapa penerimanya, dan media apa yang digunakan, serta dampak dari pesan yang disampaikan. Komunikasi yang baik tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut dapat dipahami oleh si penerima. Selain itu, komunikator juga perlu mengevaluasi efek komunikasi, apakah pesan tersebut berhasil atau tidak. Seperti contohnya saya mengambil pada masa pandemi COVID-19, yaitu saat pimpinan perusahaan menyampaikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home, ia harus memilih media apa yang tepat untuk digunakan pada masa pandemi tersebut. Karena pada masa pandemi tersebut keadaan semakin kacau. Seorang manajer harus memilih media yang tepat seperti email resmi atau daring, menyusun pesan secara jelas, serta memastikan karyawan memahami aturan kerja baru tersebut. Yang kedua, yaitu ada penggunaan pikiran atau good thinking, di mana pilar kedua, penggunaan pikiran atau good thinking, artinya sebelum berkomunikasi, seseorang harus berpikir dengan baik mengenai pesan yang akan disampaikan dan dampak dari kata-kata yang digunakan. Komunikasi yang dilakukan tanpa berpikir dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam dunia bisnis. Contohnya, sebelum menyampaikan informasi mengenai pemotongan jam kerja, manajemen harus memikirkan cara penyampaian yang tepat agar tidak menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman di kalangan para pekerja. Yang ketiga yaitu ada memahami bahasa. Pilar ketiga adalah memahami bahasa, baik bahasa verbal ataupun bahasa nonverbal. Bahasa verbal berkaitan dengan kata-kata yang diucapkan, sedangkan bahasa nonverbal yaitu meliputi ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Contohnya yaitu dalam rapat melalui Zoom, pimpinan berbicara seperti dengan bahasa yang jelas. Pembicara juga harus memperhatikan ekspresi wajah dan intonasi agar pesan tersebut tetap tersampaikan dengan baik meskipun tidak bertatap muka langsung. Yang keempat yaitu ada kejelasan pesan, di mana pilar keempat yaitu kejelasan pesan harus disusun secara sederhana dan runtut serta tidak berbelit-belit agar mudah dipahami oleh penerima. Kejelasan pesan juga dapat dibantu dengan penggunaan media seperti slide PowerPoint yang berisi poin-poin penting. Contohnya yaitu saat menyampaikan informasi protokol kesehatan di kantor, perusahaan menggunakan kalimat sederhana dan poin yang jelas seperti kewajiban memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang kelima yaitu ada daya persuasif, di mana daya persuasif tersebut adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar menerima dan menjelaskan pesan yang disampaikan. Komunikasi bisnis tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga harus mampu membujuk secara positif tanpa paksaan. Contohnya, seperti perusahaan mengajak karyawan disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menjelaskan manfaatnya, seperti menjaga kesehatan bersama kelangsungan operasional perusahaan. Yang keenam yaitu ada kelengkapan pesan. Pilar keenam adalah kelengkapan pesan. Pesan yang disampaikan harus lengkap, tidak setengah-setengah, dan mencakup informasi paling penting dan tidak menimbulkan kebingungan. Pesan yang tidak lengkap dan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Contohnya seperti saat mengumumkan sistem kerja,
Bergilir perusahaan menyampaikan informasi lengkap mulai dari jadwal, pembagian tim, hingga prosedur pelaporan kerja. Yang ketujuh yaitu yang terakhir adalah keinginan baik atau goodwill, di mana goodwill membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dalam dunia bisnis. Pilar ketujuh tersebut juga bisa disebut dengan komunikasi bisnis yang didasari dengan niat baik, saling menghargai dan menjunjung etika. Sebagai kesimpulan, 7 pilar dalam komunikasi bisnis bisa meliputi pemahaman proses terhadap komunikasi, penggunaan pikiran, memahami bahasa, kejelasan pesan, daya persuasif, kelengkapan pesan, dan keinginan baik atau goodwill. Ketujuh pilar ini sangat penting terutama pada pandemi agar komunikasi bisnis tetap berjalan efektif meskipun dilakukan secara daring. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sebelumnya, ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.